Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kami di sini ya. Nah, kami akan menjelaskan tentang TPS ya. Untuk latihan TPS-nya, apa namanya, penalaran TPS kuantitatif ya. Nah, yang akan kita bahas tuh tes aritmatika sama geometri. Nah, langkahnya itu kalau kalian ada soal untuk yang aritmatika ya, artinya penjumlahan ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, itu nanti urutannya ya. Dahulukan yang ada tanda kurung. Terus pangkat atau akar. Terus kalau tanda kurungnya itu tambah atau kurang itu nanti dikerjakan dahulu. Terus penjumlahan pengurangan pecahan harus menyamakan penyebutnya ya. Ini untuk khusus untuk pecahan. Terus untuk pembagian dengan pecahan adalah sama dengan kebalikan dari pecahan tersebut. Nah, misalkan ini 5/6 dibagi 2/7 sama aja 5/6 kali 7/2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus kita lanjut, semoga kalian paham ya. Nah, kita lanjut triknya. Dalam mencari hasil akhir, Anda tidak harus menemukannya secara detail. Jadi, karena soalnya banyak ya teman-teman. Nah, kalian nggak perlu menyelesaikannya secara detail. Artinya, ketemunya berapa nih kayak pakai kalkulator karena bisa aja angkanya adalah hasil dari pembulatan teman-teman. Terus mencari nilai pendekatan juga bisa Anda cari dengan melihat ekor bilangannya. Terus tips ketiga, jika soal dalam bentuk desimal atau persen, untuk memudahkan hilangkan koma dengan mengalihkan 100 atau 1000 dan seterusnya. Terus pahami atau hafalkan beberapa persentase berikut ini. Nah, kalian harus hafalin juga nih biar lebih cepat teman-teman. Jadi kalau sepertiga itu 33,33%, 2/3 itu 66,67%, 1/6 itu 16,67%, 5/6 itu 83,33%, 1/8 itu 12,5%, 3/8 itu 37,5%, 5/8 itu 62,5%, 7/8 itu 87,5%, 3/4 itu 75%. Nah, ini nanti dihafalkan ya teman-teman. Jadi biar lebih cepat teman-teman kalau mengerjain soalnya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke latihan soalnya. Ini misalkan nih 2,2 kali 0,7 ditambah 3/5 dibagi 1/8. Nah, anggap aja ini 2 kali 0,75 aja, 20-nya kita simpan lah ya biar gampang ya. Karena kan angkanya ini jaraknya terlalu jauh ya teman-teman. 2 kali 0,75 itu 1,5. Kita bulatkan aja ya. Ini 3/5 dikali 8/1 jadinya 1,5 ditambah 24/5. Nah, jadinya 1,5 ditambah ini misalkan dibulatkan jadinya 5 lah ya teman-teman. Nah, gitu. 24 bagi 5. 5 ya, 5 atau 5 kurang ya 4, ya 5-an lah ya teman-teman. Nah, yang mendekati adalah yang mana teman-teman? Nah, ini kan hampir 6,5 ya, berarti yang paling dekat dengan 6,5 berarti yang E ya, 5,9 gitu. Jadi kita cari yang paling dekat hasilnya teman-teman. Kalau ini sama 9,8 kan jauh ya teman-teman. Nah, seperti itu. Gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Ini kan 5 kurang ya. Kalau ditambahkan kan kira-kiranya adalah 5,9 gitu. Kita lanjut untuk soal nomor 2 ya. Nomor 2, 7,7 dibagi 2,5 dikurangi 2/4 kali 3/4. Nah, caranya sama. Ini kita buat dia biar bisa dibagi ya teman-teman. Ini anggap aja 7,5, ini 2,5 dikurangi 2/4 dikali 3/4.
Nah, ini 7,5 dibagi 2,5 itu 3 dikurangi ini berapa nih? 3/8 teman-teman. Nah, jadinya 3 dikurangi 3/8 itu 0,1375 ya, 0,375. Berarti ini 2,625. Nah, ini 3/8 itu 0,375 ya, atau 37,5% ya. Tadi udah. Nah, berarti 2,625. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, teman-teman. Seperti itu tuh. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 3 nih. Nah, jadi nomor 3 itu kita tambahkan dulu nih. 4/3 tambah 3/5 dulu, jadinya 7/5. Terus ini 3/8 itu kan 0,375. 6/8 itu kan 0,75 ya, 0,75. 1/2 itu 0,5. Ini 7/5 kan 1,4 ya teman. 1,4 tambah berapa ini? Ini kok 0,5 ya. Sorry. Ini 1,5 kan 1/2 ya. Nah, udah ketemu ya teman-teman. Ini 0,375 tambah 0,75 jadinya berapa nih? 0 kok 0,1 ya. 1, berapa nih? Nah, ini 1,25 ditambah 1,5 gitu. Nah, yang mendekati banget, oh ini udah kelihatan ya teman-teman, berarti 4,025 ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang E. Seperti itu teman-teman. Jadi kita jumlahin dulu, terus ini dibuat ke pecahan desimal biar gampang. Seperti itu. Kita lanjut ya untuk soal nomor 4. 1/4 kali 1/64 dikali setengah. Nah, 1/4 dikali 1/64 dikali setengah. Nah, kita coret dulu teman-teman. Ini 16 dibagi 4 itu 4. 4 dibagi 4 1 ya, 41 dikali setengah sama aja 41 dibagi 2 itu 20,5 ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman. Nah, seperti itu soal-soal yang aritmatika. Jadi kalian hanya perlu memahami untuk perkalian, pembagian, penjumlahan pada bilangan bulat dan pada bilangan pecahan teman-teman. Terus kita lanjut ya. Yang ini. Nah, kalau ada pembagian sama perkalian, berarti kalian cari dulu yang perkaliannya teman-teman. Ini 2,25 kita jadikan desimal ya, dikali 7,5 dikurangi 7,5 dibagi 0,5. Nah, kita cari dulu teman-teman. Nah, paling gampang itu kita bulatkan aja teman-teman. 2 kali 7,5 itu kan 15 ya. Nah, gitu. 15. 7,5 dibagi 0,5 berapa nih? Ini juga 15 juga ya teman-teman. Ini sama jadi kali. Ini juga 15. Oh, berarti nggak ada jawabannya teman-teman. Nggak ada jawabannya, berarti 15 kurang 15 ya. Harusnya ini berapa ya ini? Ini kan lebih tinggi ya. Tapi nggak nyampe belasan nih. Nah, kalau dibulatin sih misalkan ya 1/4 kali 7,5 itu berapa nih? 1 komaan lah ya teman-teman. 1, sekian. Nggak ada jawabannya ya teman-teman.
Nah, seperti itu caranya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Untuk soal cerita ya, teman-teman. Nah, nomor 17, dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah, nah, kita buat diagram Venn-nya, teman-teman. Kita buat diagram Venn. Nah, ini kan S-nya ya, semestanya ya. Nanti yang kita cari. Nah, 20 anak senang membaca dan senang bermain musik. Sininya berarti 20. Yang suka membaca majalah itu 22, kurangi 20 berarti sini 2. Yang membaca, yang senang bermain musik itu 28, dikurangi 20 berarti 8. Berarti semestanya itu 2 tambah 20 tambah 8 sama dengan 30 anak, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang A ya untuk soal nomor 17. Terus untuk soal nomor 18, seorang pedagang membeli 2 karung beras masing-masing, beratnya 1 kuintal dengan tara 2,5%. Harga pembelian setiap karung itu 200.000. Jika beras itu dijual dengan harga 2.400 per kilogram, maka besar keuntungannya adalah titik-titik. Nah, gini. Jadi 2 kuintal itu kan berat, kan 2 karung ya. 2 karung, satu karungnya 1 kintal, berarti 2 kintal itu kan berarti 200. Dikurangi 2,5%-nya dari 200. 2,5% dari 200 adalah 5 ya, teman-teman. 5, 200 kurangi 5 itu 195 kg. Terus harga setiap karungnya itu 200.000. Berarti sini 400.000 ya. Nah, terus setiap karungnya dijual 2.400. Berarti ini nanti 2.400 dikali 195. Nah, berapa nih, teman? Ada yang bisa menjawab? Nah, 468.000 ya. 468.000 nih. Nah, berarti untungnya berapa? Untung itu harga jual. Ini harga jualnya ya. Ini harga belinya. Gitu. Ini harga belinya 400.000, harga jualnya berapa ini? 2.400 kali 195 kg ya, karena kan 5 kg itu setaranya ya, berat apa namanya, berat karungnya. Berarti harga jual dikurangi harga beli. 468.000 dikurangi 400.000 berarti sama dengan 68.000. Nah, seperti itu, teman-teman. Semoga paham ya kalian ya. Nah, sekian dari Kak Hamid. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.